Halo, Yap, Kak. silakan Mbak Asma, langsung. Apakah sudah terlihat presentasinya, Pak? Yap, sudah. Yang pertama, saya akan menjelaskan khususnya pada Singapura. Uh, saya mengambil Smart Nation-nya pada website smartnation.gov.sg. Kemudian yang dibuat dari Singapura ini adalah untuk menyelesaikan berbagai macam hal, memberikan akses dari pemerintah kepada layanan pemerintah kepada masyarakat Singapura. Um, Kategori layanan yang ada pada Smart Nation di Singapura ada untuk Active Aging, itu untuk digital skill for senior, kemudian CF dan retirement, kemudian ada community service, ada citizenship dan identify, kemudian ada healthcare, housing, housing and property, driving and transport, family dan parenting, kemudian ada travel dan passport, kemudian ada work and employment. Saya akan memberikan contoh lebih detail dari beberapa layanan. Yang pertama untuk melakukan kelahiran, yaitu tadi yang ini untuk catatan kelahiran ini untuk pendaftaran kelahiran, kemudian ada bonus bayi dalam bentuk mungkin dalam pemeriksaan bayi dan perkembangan anak nantinya. Kemudian ada layanan untuk prasekolah anak, yaitu seperti menelusuri tentang pendidikan bayi, kemudian pendidikan anak atau kemudian yang memenuhi syarat, kemudian ada menempatkan anak dalam ada yang lain yaitu untuk penuaan aktif atau masa tua. Kemudian di dalam sini ada program penuaan aktif, kemudian diskon lansia, kemudian ada paket perawatan kesehatan, manfaat generasi pionir, dan kemudian ada juga layanan untuk peluang karir. Di dalam sini terdapat layanan untuk mencari peluang kerja, kemudian pelatihan karir, kemudian ada juga untuk meningkatkan keterampilan, ada juga untuk mendapatkan dukungan untuk pekerja berpenghasilan rendah. Kemudian saya ringkaskan dari layanan Smart Nation pada Singapura. Di Live SG ini mereka mengubah cara interaksi dengan layanan pemerintah di Singapura dalam satu aplikasi agar lebih sederhana dan lebih fokus pada hal-hal yang penting. Kemudian dengan ini, dengan adanya platform ini dapat mengurangi waktu waktu untuk mencari layanan tersebut diringkas pada satu aplikasi. Kemudian layanan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan dan menghadirkan layanan pemerintah yang relevan bagi masyarakat Singapura. Selanjutnya saya akan beralih kepada open data. Pada tugas yang lalu saya mengambil contoh open data dari Thailand. Untuk jenis platform open data Thailand itu merupakan portal mencari data, mencari
data pemerintahan. Tidak hanya itu, tetapi juga punya knowledge informasi untuk membuat komunitas yang terdapat pada bagian TBA Thailand di halaman utama website. Yang open data dikelola oleh Badan Pemerintah Digital Organisasi Publik atau SAO, pemerintah Badan Pengembangan Pemerintah Digital, dan Digital Government Development Agency. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai organisasi atau badan tinggi negara seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan lainnya hingga ke bagian sub-sub terkecil dari masing-masing kementerian. Karakteristik yang ada pada open data itu adalah data yang informatif, mudah dipahami, mudah didapatkan pada data tertentu, mudah digunakan juga, sumbernya juga jelas, aktual, akurat, interaktif, berformat file yang sudah terkategorikan sendiri. Kemudian ada tambahan pengelolaan data seperti, jadi di dalam sini nanti ada contoh bagaimana kita mengolah data dalam bentuk APIs, Python code, Java code akan disediakan oleh pemerintah sendiri. Kemudian dalam open data ini juga bertujuan sebagai media sumber masyarakat mendapatkan data dari pemerintah yang memiliki banyak fitur yang akan saya jelaskan tadi. Fokus open data ini adalah pada kemudahan dalam mencari data yang diinginkan, serta di sini juga contohkan bagaimana data bisa digunakan agar masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut dengan maksimal. Pada halaman utama terdapat tampilan portal dari fitur tentang data. Selain itu, ada juga pemerintah menyediakan fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengetahui dataset mana yang bernilai tinggi. Kemudian ada juga informasi berita terkini dari Facebook DGA Thailand yang dapat mengetahui informasi yang disampaikan oleh pemerintah, dan kita bisa terhubung langsung dengan Facebook tersebut untuk mungkin bisa menyampaikan ke pemerintah. Kemudian pada halaman utama ada juga ringkasan statistik penggunaan kumulatif pada data open data tersebut. Kemudian ada bagian pada halaman ada bagian tentang himpunan data. Himpunan data ini banyak dan beragam. Bisa dilihat di sini terdapat filter atau kita bisa memilih secara spesifik, misalkan dari grup kumpulan data yang kita inginkan, kemudian juga organisasi yang kita inginkan, kemudian polanya itu lebih kepada jenis file yang akan kita dapatkan. Dan di dalam himpunan data tersendiri ini juga ada kayak seperti informasi singkat per data, jadi kita tidak perlu membuka satu persatu data, kita sudah melihat secara ringkas dan informatif ini terdapat pada grup kumpulan data apa, kemudian jenis polanya apa, kemudian organisasinya juga dari siapa. Itu sangat memudahkan ketika kita ingin melihat secara ringkas tanpa membuka banyak window pada portal. Kemudian contoh pada tampilan datanya seperti ini. Di dalam ketika kita sudah memilih sudah memilih datanya, kita bisa mendapat informasi banyak mengenai datanya dibuat kapan, terus lisensinya juga dari siapa gitu kan. Terus kemudian
informasi-informasi lain yang sudah dirintikan akan dapat kita lihat pada halaman tersebut. Kemudian selain yang sudah saya jelaskan, pada tampilan data kita juga dapat melihat terdapat contoh eh, cara mengolah data dari yang disediakan seperti data API, kemudian Python sama JavaScript ini. Jadi nanti masyarakat lebih cepat dalam mengolah data tersebut. Kemudian di dalam menu organisasi kita bisa melihat semua badan pemerintahan beserta sub-sub terkecil yang disediakan yang akan memberikan data kepada platform open data ini. Kemudian ada menu grup kumpulan data. Di dalam sini kita bisa melihat semua jenis kategori dan berapa jumlah data per masing-masing kategori. Di sini juga kita bisa seperti halaman utama, tetapi di sini kita bisa melihat langsung bisa mengklik langsung di dalam misalkan di kategori agama, seni dan budaya, kita langsung klik dan itu semua kita akan melihat semua data pada kategori tersebut. Kemudian ada menu dokumen yang diterbitkan. Nah, di dalam menu ini bisa membantu menggunakan website, data, semacam berita, informasi seputar open data ini untuk melancarkan penggunaan website. Ini contoh dokumen yang diterbitkan. Nah, di sini kita juga dimudahkan tanpa kita harus mendownload dulu. Jadi kita sebelum download kita bisa lihat-lihat dulu. Ini sebenarnya sepertinya mereka menerbitkan dokumen hanya dalam bahasa Thailand sendiri kan. Kemudian ada menu contoh penggunaan informasi. Nah, di dalam menu ini jadi masyarakat menjadi mengerti penggunaan data dengan contoh-contoh yang sudah digunakan. Jadi memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan data semaksimal mungkin. Kemudian ada menu minta kumpulan data. Pada menu ini bagiannya ini merupakan yang sangat penting menurut saya karena ini bisa menjadikan pengguna dapat berinteraksi dengan pusat open data. Kalau misalkan data yang diinginkan belum tersedia, maka kita dapat mengajukan kepada platform ini. Begitu, Pak. Apakah terdengar, Pak? Yap, lanjut. Lanjut, Mbak Asna, silahkan. Baik, selanjutnya untuk yang tugas terakhir yang inovasi teknologi startup Indonesia dalam mendukung Smart Nation, saya menemukan beberapa inovasi, yaitu saya akan ringkaskan. Ada Flex IoT, yaitu semacam smart poultry dari Excel Business Solution dengan Sierra PT Produce Tbk. Ini termasuk ke dalam indikator smart economy yang di sub Center of Economy Industry. Kemudian ada inovasi digitalisasi SPBU
dari PT Telkom Indonesia bersama dengan Pertamina Persero. Indikatornya yaitu Smart Society yang pada sub public service. Kemudian ada inovasi teknologi Sakta PGN atau dari perusahaan gas negara. Indikatornya inovasi tersebut dalam smart environment pada sub energi. Kemudian ada inovasi aplikasi digital fertilizer dari PT Pupuk Indonesia yang berindikator smart economy pada sub industri. Kemudian ada aplikasi Panco dari PT Pupuk Indonesia juga berindikator smart society yang pada sub health. Kemudian ada geotagging pada indikator smart economy dan pada sub resource. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci tentang inovasi teknologi yang saya temukan. Yang pertama ada Flex IoT. Ini mengembangkan smart poultry dengan solusi IoT atau Internet of Things. Platform Flex IoT bertugas mendigitalisasi berbagai rangkaian proses dalam peternak ayam. Mereka berharap bisnis ini semakin bertumbuh tidak hanya akan menjadi cepat, tapi juga lebih produktif dan efisien. Kemudian, XL Business Solution ini menyediakan platform digital berbasis cloud, layanan integrasi IoT, termasuk integrasi sensor-sensor, serta peralatan otomasi yang digunakan di kandang ayam. Nah, smart poultry itu uh, dari informasi yang saya dapatkan itu telah selesai diimplementasikan dan dalam masa uji coba. Manfaatnya pada Flex IoT ini, sektor peternakan yang sebelumnya masih menggunakan metode manual, kini dengan digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian, meminimalisir jumlah kematian unggas, meningkatkan kualitas unggas, dan meningkatkan produktivitas unggas. Dan terakhir, manfaatnya beragam proses dalam bentuk peternak seperti pemantauan lingkungan, otomatisasi pemberian makan, hingga memastikan kondisi ternak. Smart Poultry memiliki 5 fitur utama, yaitu real-time monitoring untuk mengetahui ketersediaan makanan dan minuman, berat ayam, kondisi lingkungan yang menyangkut suhu, kelembapan, NH3, velocity, dan intensitas cahaya. Kemudian controlling, yaitu untuk mengendalikan beragam peralatan dari jarak jauh secara integritas. Kemudian ada fitur alerting, yaitu mengirim notifikasi atau pemberitahuan secara otomatis kepada pengelola untuk situasi tertentu. Selanjutnya ada fitur otomatis untuk menjaga stabilitas suhu dalam ruangan. Dan fitur terakhir, fitur analistik untuk mengetahui hasil analisa atas produktivitas ternak. Selanjutnya, inovasi teknologi yang kedua adalah digitalisasi SPBU. Digitalisasi SPBU meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memastikan penyaluran BBM berjalan efektif dan efisien. Pembuatan sistem untuk monitoring distribusi dan transaksi penjualan BBM di setiap SPBU secara real-time bertujuan untuk meningkatkan standar layanan dan operasional. Kemudian memudahkan Pertamina untuk memantau kondisi stok dan penjualan BBM serta transaksi pembayaran di SPBU dan pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi. Data digital bisa dilihat dan diakses langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPPH, Migas. Harapannya, masing-masing pihak tersebut yang berkepentingan bisa saling mendukung untuk mengawasi penyaluran BBM termasuk BBM bersubsidi seperti biosolar dan premium. Fitur yang terdapat dalam digitalisasi SPBU adalah fitur pre-purchase, yaitu bayar dulu baru isi BBM. Fitur
cashless payment, pembayaran non tunai, fitur pencatatan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi, kemudian ada fitur profiling customer berbasis program loyalty melalui aplikasi mobile My Pertamina. Manfaat secara ringkas saya jabarkan manfaatnya yaitu monitoring penyaluran distribusi dan stok BBM, kemudian monitoring transaksi seluruh BBM, kemudian agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kemudian manfaat bagi masyarakat adalah memudahkan masyarakat mengetahui informasi mengenai BBM dan program-program loyalty melalui aplikasi My Pertamina. Kemudian ada juga manfaat transaksi non tunai. Kemudian ada juga optimalisasi anggaran negara bagi masyarakat yang tepat value dan tepat sasaran. Dukungan Telkom pada program digitalisasi SPBU Pertamina ini berupa penyediaan infrastruktur telekomunikasi melalui jaringan fix, mobile, yang satelit, kemudian penyediaan perangkat edisi elektronik dan data center, penyiapan 262 agen kontak center dan 600 petugas lapangan. Kemudian pembuatan command center untuk memantau perangkat tersebut secara proaktif dan harapannya digitalisasi tidak hanya dilakukan di SPBU tapi juga penyesuaian sehingga dapat meningkatkan nilai BUMN mendukung transaksi nasional untuk memperkuat ekonomi digital. Inovasi teknologi yang ketiga adalah masa PGM. Memanfaatkan IoT dan Big Data agar mampu bersaing di bisnis dan seni. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dari perusahaan. PT PGM mengadopsi teknologi IoT Smart Utility yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan terkini. Smart Utility yang digunakan berbasis teknologi 4.0 dinilai cukup canggih dan handal untuk memastikan gas yang disalurkan terjaga kontinuitas, kuantitas, dan kualitasnya. Dukungan teknologi untuk meningkatkan kehandalan dan usia kerja infrastruktur, PT PGM TBK memiliki banyak aset PGM yang usianya memang sudah cukup tua. Kemudian jaringan fiber optik PGM di sepanjang Pulau Jawa sampai Singapura itu merupakan nadi teknologi Smart Utility PGM untuk keperluan maintenance dan pengelolaan aset transmisi yang harapannya dapat dikembangkan ke seluruh Nusantara. Teknologi Smart Utility sudah cukup canggih dan handal ketika dimanfaatkan untuk keperluan maintenance infrastruktur pipa yang letaknya di tengah hutan atau di bawah laut atau sulit dijangkau dengan cara yang biasa. Penggunaan teknologi 4.0 juga semakin ditingkatkan untuk keperluan konversi gas bumi, penyaluran gas bumi, eksplorasi sumber gas alternatif, dan menciptakan layanan dan produk relevan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian fitur-fitur yang ada pada Sakta PGM adalah automatic meter yang digunakan untuk mengambilkan input data pemakaian gas secara manual bagi pelanggan industri, komersial, dan non-listrik. Teknologi AMR mengatasi masalah-masalah seperti pemborosan listrik, pencatatan menggunakan model UPLS, serta ketidakhandalan sistem. AMR memiliki fitur power backup untuk menghemat daya, remote monitoring untuk pengawasan jarak jauh, dan maupun efisiensi. Teknologi tersebut banyak teknologi yang digunakan PT PGM untuk mengelola dan mendistribusikan gas negara kepada masyarakat. Dan yang keempat ada inovasi teknologi aplikasi digital virtual display. Teknologi ini adalah industri membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan efisien operasional pabrik.
aplikasi ini adalah PT Fisik Indonesia untuk mengawasi operasional pabrik. Digital Safety Leader adalah yang digunakan untuk memantau performance pabrik, dapat memiliki kemampuan yang unggul untuk memonitori atau pengawasan operasional pabrik seperti memonitor proses, aset hingga perawatan. Selain itu, aplikasi ini juga mempunyai keunggulan untuk meningkatkan keandalan, menurunkan angka shutdown, meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan dan bahan baku. Selain itu, aplikasi ini juga mampu memberikan informasi seputar kesehatan peralatan pabrik tersebut. Dengan demikian, jika terdapat kerusakan atau masalah, perusahaan dapat melakukan pencegahan sampai perbaikan tersebut. Kemudian ada inovasi teknologi geotracing dan aplikasi pajak. Selain aplikasi digital calculator, PT Publik Indonesia juga mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu teknologi pengelolaan arus transaksi online dalam memanfaatkan geotracing, aplikasi pantau COVID-19 atau Pansel. Aplikasi Pansel digunakan untuk memberikan sistem pencegahan selama pandemi COVID-19. Itu Pak dari saya. Oke. Baik. Ini juga bagus Mbak Hasna. Secara konten cukup detail, jadi saya membayangkan nanti kalau dituliskan dalam summary artikelnya akan sangat bagus ya. Nanti bisa istilahnya flowing-nya dibuat menjadi menjadi orang mengerti bahwa sebenarnya sudah cukup banyak solusi-solusi solusi-solusi untuk smart nation yang sudah diinisiasi gitu ya. Oke. Menarik. Terima kasih Mbak Asna. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.